Kita serius dulu. Ini kumpul keluarga. Ya. Suatu kali Umar bin Khattab bertanya kepada sahabatnya yang masih muda tapi dia ahli ilmu hikmah. Namanya Ubay bin Ka'ab. Umar bertanya, "Ubay, apa sih makna daripada takwa?" Umar bertanya kepada anak muda karena dia ahli hikmah. Apa makna dari takwa sebenarnya? Lalu Ubay bin Ka'ab balik bertanya kepada Umar. "Umar, pernahkah kamu berjalan bersama Rasulullah? Pernah? Melewati jalan-jalan yang tebing?" "Iya." "Apakah ketika Nabi menemui jalan yang banyak tebing, cadas, banyak batu-batu runcing, apakah Nabi mundur ke belakang?" Kata Umar, "Tidak." "Terus?" "Saya melihat Nabi mengambil gamisnya naik ke atas, kurang lebih seperti ini. Lalu kemudian Nabi berjalan dengan berhati-hati." Cara lagi. Lalu kata Ubay bin Ka'ab, "Itulah takwa, kehati-hatian." Apa hubungannya? Satu, kalau kau mau punya rumah tangga yang baik, adik-adik sekalian, hati-hati milih calon istri. Jangan kau pilih karena dia cantik, karena kau akan menderita bayar ongkos kecantikannya. Lalu bagaimana cara pilihnya? Kata Nabi, satu, lihatlah kecantikannya. Ini cantik penting, tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Cantik ada masanya, cantik subjektif. Tanya Ustadz Abdul Somad, siapa yang cantik? Tanya Ustadz Das'at Latif, tentu akan terjadi pertengkaran. Siapa yang cantik Das'at Latif? Mamanya Ece dong, di rumah saya. Kata Ustadz Abdul Somad, mama istri saya. Urusan bapak, bukan urusan saya. Cantik itu menurut si A, cantik menurut si B belum tentu. Cantik subjektif. Yang kedua, cantik itu temporer, ada masanya. Sweet 17, 17 tahun, cantik Masya Allah. Semua kalau dia tersenyum, semua satu kampung tersenyum melihat kalau dia senyum. Semua terpesona. Tapi balik itu 17. 71 tersenyum, lari cucunya dikira mau digigit. Iya kan? Cantik penting. Kenapa penting Ustadz? Karena dia hampir 24 jam bersama kita. Baru bangun, ada lagi. Mau makan, dia lagi depan kita. Pulang kantor dakwah, ada lagi sih dia. Keluar kamar mandi, aduh dia lagi. Jadi kalau jelek casingnya, biasanya kita cepat ganti casing. Cantik penting, tapi tidak boleh prioritas. Karena kalau cantik, kau akan kecewa suatu saat. Yang kedua kata Nabi, lihat keturunannya. Keturunan penting tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, ternyata anaknya pengkhianat. Nabi Nuh. Ada orang bapaknya penyembah berhala tapi anaknya jadi Nabi Ibrahim alaihissalam. Penting kau lihat keturunan tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Karena itu hidayah datang dari Allah. Yang ketiga kata Nabi, pilihlah dia karena kekayaannya. Penting cari orang kaya. Kenapa? Mudah-mudahan kata orang Bugis, koma bene ko sapa ko yarong kai mo sunroi macek-ceking. Artinya kalau kau beristri, kau lihatlah mana yang bisa kau nyangkut kalau kau jatuh. Penting. Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah, janda kaya di Makkah waktu itu. Penting cari kaya, tapi jangan prioritas. Kenapa? Kekayaan ada batasnya. Dia kaya Ustadz. Iya kah? Iya kaya. 7 turunan tidak akan miskin. Masalahnya dia turunan ke-8. Yang keempat kata Nabi, pilihlah karena agamanya. Wah, bertanya mahasiswa saya di Unhas, Ustadz, kenapa agama nomor 4? Mestinya kan nomor 1. Saya bilang jangan salah dek. Agama nomor 4 tapi tidak titik di situ, koma. Ada stressingnya, dikasih board cetak miring, tebal. Utamakan agama, dengan agama kau bisa dapat semuanya. Mencari perempuan cantik, kaya, keturunan baik-baik, baik agamanya, 100 orang belum tentu ada 1. Kalau Ustadz Abdul Somad tahu di Pekanbaru ada seperti itu, tunjukkan saya. Saya juga masih mau.
Iya, tapi yang banyak kan cantik wajahnya, otaknya heng. Kaya lagi, mukanya kayak kesurupan. Maka mendapati sempurna tidak mungkin. Tapi makanya Nabi katakan, utamakan agamanya. Adik-adik sekalian, kalau kau melihat perempuan, lihatlah agamanya. Cewek-cewek yang hadir di tempat ini, bapak-bapak yang punya anak gadis, lihatlah agamanya. Gimana cara lihat agamanya? Gampang, paling gampang satu, lihat dia rajin tidak berjamaah ke masjid. Kalau dia rajin berjamaah ke masjid, lihat dulu masanya kapan. Kalau dekat pencoblosan, hati-hati, bisa jadi itu pencitraan.